BBM terus dilakukan mahasiswa di berbagai daerah, salah satunya di Kota Semarang yang melakukan demo di depan kantor gubernur. Aksi penolakan kenaikan harga BBM juga dilakukan mahasiswa di Kota Pati. Mereka mendatangi Dewan untuk menyampaikan keluhan tersebut. Dampak dari kenaikan harga BBM membuat tarif angkutan umum naik. Namun angkutan dalam kota Boyolali takut menaikkan tarif karena takut kehilangan penumpang. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Polres Pati berhasil meringkus 51 pelaku perjudian. Para pelaku ditangkap dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu. Polres Pati berhasil meringkus pelaku perjudian. Para pelaku ditangkap dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu. Pihaknya berhasil meringkus 51 orang pelaku dari 19 kasus seperti judi online, dadu, hingga judi kartu. Pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda. Dalam kasus tersebut, Polres Pati mengamankan beberapa barang bukti, mulai dari handphone, batok kelapa, kartu remi, hingga uang ratusan juta rupiah. Total uang yang diamankan sebanyak Rp118.643.000. Kapolres Pati AKBP Christian Tobing dalam sesi jumpa pers mengungkapkan, para pelaku perjudian online kini belum ada indikasi mempunyai jaringan nasional atau ke luar negeri, tetapi pihaknya akan terus mengembangkan kasus tersebut. Kemudian kepada kakak sekalian, dari kasus perjudian ini saat ini sudah kami lakukan proses penyidikan dari kasusnya, dan perjudian ini juga yang masuk dalam kategori judi online ada 15 kasus. Jadi alat-alat komunikasi sudah kami lakukan penyitaan, termasuk saat ini juga masih kami lakukan pengembangan dari kasus ini, dan kami harapkan himbauan kepada tentunya seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dalam kasus perjudian, karena tentunya kami terus-menerus berupaya untuk mengungkap kasus dari penyakit masyarakat ini. Dengan kejadian ini, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing berharap kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian. Menurutnya, perjudian dapat mempengaruhi ekonomi keluarga dan mendapat ancaman hukuman penjara. Atas perbuatannya, para pelaku kini dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Pati, Arlinda Maya, Lingkar TV, melaporkan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Pati mendatangi kantor DPRD Pati pada Rabu pagi. Dalam kedatangannya tersebut, puluhan mahasiswa mengaku kecewa karena tidak ada anggota dewan yang dapat menemui. Mereka hanya ditemui oleh Sekretaris DPRD Pati, Babang Santosa. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Pati mendatangi kantor DPRD Pati pada Rabu pagi. Kedatangan mereka dalam rangka memprotes dan menyuarakan aspirasi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam audiensi tersebut, para mahasiswa menyuarakan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain itu, pihaknya juga mendesak pemerintah untuk serius memberantas mafia minyak. Selain tuntutan tersebut, para mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk menerapkan mekanisme penyaluran subsidi tepat sasaran dan juga mengalokasikan 2% dana transfer umum pada bulan Oktober, November, Desember yang ditujukan kepada para tukang ojek, nelayan, ataupun UMKM. Dalam audiensi tersebut, para mahasiswa mengaku kecewa karena tidak dapat menemui anggota dewan. Para mahasiswa hanya ditemui oleh Sekretaris DPRD Pati, Bambang Santosa. Dari Sekwan menyanggupi bahwa akan mempertemukan kita dengan anggota DPRD Kabupaten Pati lain waktu. Nanti kita tunggu aja, kalau memang ini tidak direspon, kita akan turun aksi membawa masa yang lebih banyak. Nanti audiensi apa aksi, Mas? Aksi kalau tidak ada tanggapan. Tapi kalau ditanggapi dan mau kita ajak dialog, kemudian sepemikiran dengan kita bisa audiensi. Kalau tidak, nanti kita akan mengerahkan massa untuk demonstrasi. Meski tidak dapat bertemu Ketua DPRD Pati, namun dalam audiensi tersebut antara mahasiswa dan Sekretaris Dewan tetap menandatangani nota fakta integritas. Massa dari PMII mengancam jika dalam waktu dekat para pemimpin Dewan tidak segera menemui para mahasiswa, maka para mahasiswa akan menurunkan massa lebih banyak untuk turun ke jalan menyuarakan beberapa tuntutan tersebut.
Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Gelombang aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi terus terjadi di sejumlah daerah. Di Semarang, ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah menolak kenaikan bahan bakar minyak. Dengan berjalan kaki, ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Dengan penjagaan aparat kepolisian, elemen mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk dan poster sebagai bentuk protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak yang diputuskan oleh pemerintah tempo hari. Para mahasiswa juga menyerukan tuntutannya penolakan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno yang menemui para pendemo menghargai penuh apa yang menjadi keresahan para mahasiswa hingga melakukan aksi demo kenaikan harga BBM. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menurunkan harga BBM, semua adalah kewenangan pemerintah tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan meneruskan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. Ya, kami mengapresiasi ya, ini kan bagian dari negara demokrasi ya untuk menyampaikan aspirasi, dan kami dari Pemprov Jateng tentu saja karena ini kebijakan yang memang levelnya di nasional, sehingga nanti aspirasi dari adik-adik tadi akan kita teruskan ke pemerintah pusat segera nanti. Pak, terkait tadi tuntutan ini bagaimana Pak? Tuntutannya itu memang semua adalah bagian dari kewenangan dari pemerintah pusat, makanya akan kita teruskan ke pemerintah pusat. Korlap aksi dari elemen mahasiswa juga meminta pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM. Targetnya dari kemarin kita mau menemui dari pihak gubernuran ataupun dari anggota dewan yang kemudian mampu menemui kita, dan kita dialog langsung secara umum di pabrik. Mas, ini nanti kalau tidak ada penurunan harga bagaimana Mas? Tidak lanjut dari PMI? Tidak lanjut pasca ini, jika tuntutan kita tidak dikabulkan, mungkin dalam waktu 3 kali 24 jam kita akan beraksi lagi. Para mahasiswa pun mengancam akan kembali melakukan aksi demo jika dalam waktu 3 kali 24 jam tuntutan mereka terkait turunnya harga BBM tidak dipenuhi pemerintah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah, iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store Terus apa? Ketik
lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, harga tembakau di Kabupaten Kendal saat ini hampir mencapai Rp42.000 per kilogram. Harga ini lebih baik dari harga tahun lalu. Meski harga tembakau tahun ini naik, namun para petani masih mengeluhkan sulitnya mendapat pupuk subsidi, sehingga para petani terpaksa menggunakan pupuk non-subsidi. Kondisi hasil tanaman tembakau selain kualitas yang baik, juga harga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menjadi angin segar bagi para petani. Kepala Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kendal, Dasuki mengatakan, tanaman tembakau hasil produksi para petani di desanya kali ini cukup bagus karena tidak terkena hama penyakit. Ia menambahkan bahwa tidak terjadi hujan besar di siang hari membuat daun tembakau sesuai yang diinginkan pembeli. Di Desa Jungsemi sendiri sekitar hampir 50% lahannya digunakan warga untuk menanam tembakau. Untuk harga panen tahun ini kisaran Rp40.000 sampai Rp42.000 per kilogramnya. Meskipun harga tembakau tahun ini naik, namun para petani masih mengeluhkan sulitnya mendapat pupuk. Alhamdulillah tahun ini agak lumayan. Untuk petikan pertama itu mencapai 27 sampai 30. Petikan kedua rata-rata di kisaran 35-36. Ini petikan ketiga laku 42. Jadi secara umum masyarakat petani tembakau di Desa Jungsemi merasa terbantu dengan stabilnya harga tembakau. Kalau tahun kemarin pertama harga itu memang langsung tinggi naik, stabil, tapi di petikan ketiga harga langsung turun. Jadi harga tidak begitu stabil dan harganya lebih mumpuni tahun ini. Nah ini yang masalah pupuk, kami selaku kepala desa menerima keluhan daripada masyarakat itu memang sangat kurang. Karena dengan adanya kartu tani itu masyarakat itu sebetulnya kurang begitu tahu isi daripada pupuk di dalamnya itu berapa. Tapi ternyata setelah diambil itu pemupukan belum selesai, isi pupuknya yang di kartu tani itu sudah habis. Jadi masyarakat agak kesulitan tentang pupuk. Kalau perkiraan petani tembakau Desa Jungsemi itu di kisaran di 20% dari luas wilayah Desa Jungsemi. Makanya sebetulnya masyarakat Jungsemi itu mayoritas petani tembakau, karena beberapa tahun ini harga tembakau tidak stabil, akhirnya beralih ke petani jagung. Dasuki menambahkan dibanding tahun lalu yang hanya Rp32.000, tahun ini lebih baik karena petani bisa menjual Rp42.000.
Tetapi petani tembakau pada sekarang ini mengalami kesulitan terkait mahalnya harga pupuk. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kenaikan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar dikeluhkan para nelayan di Kelurahan Bandengan, Kendal, Jawa Tengah. Sejumlah nelayan mengaku naiknya harga BBM solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter dinilai cukup tinggi. Para nelayan pun merasa berat dengan naiknya BBM solar kali ini. Hal tersebut diungkapkan Sodikun, salah seorang nelayan Bandengan yang merasa naiknya BBM solar kali ini cukup tinggi, sehingga memberatkan bagi para nelayan kecil. Bagi nelayan kecil, hasil tangkapan tidak begitu banyak, apalagi saat ini harga cumi-cumi sedang turun. Hasil tangkapan cumi-cumi per kilogramnya hanya Rp30.000 atau turun dari biasanya yang per kilogram sampai Rp40.000. Tinggi. Terus agak berat bagi nelayan. Ya agak berat, soalnya hasilnya pun nggak seberapa. Kalau harga ikannya gimana Pak? Naik ikut enggak Pak? Belum, tambah turun. Malah turun? Iya. Sekarang berapa harga ikan berarti? Yang biasa yang didapat kemarin-kemarin atau hari ini? Ya itu, ikan-ikan cumi itu. Dan cumi pun harga 30. Turun itu berarti? Iya turun. Biasanya berapa? Ya 35, 40, sampai 50 lah. Hal senada disampaikan oleh Sumardi, menurutnya naiknya BBM saat ini terlalu tinggi bagi nelayan, sebab pemasukan dari hasil mencari ikan di laut tidaklah besar. Cukup tinggi bagi nelayan. Terus kalau, untuk penghasilannya? Kemasukannya kan nggak ada. Agak berat ini ya Pak berarti Pak? Ya berat. Apa harga ikannya nggak ikut dinaikkan Pak? Nggak ikut naik. Ya stabil lah. Cuma segitu stabil. Sekarang yang lagi musim ikan apa Pak? Sekarang cumi-cumi. Cumi-cumi 1 kilonya berapa sekarang? 1 kilo ya ada yang 32, ada yang 35. Itu kan belum pasti kan. Itu termasuknya harga bagus atau gimana? Ya, ya standar. Standar itu. Kemarin berapa? Sempat berapa? Ya sempat kalau nggak ada cumi-cumi ya sempat 40, 42. Kalau ada ya bisa menurun, bisa 20, 25. Tapi sekarang berarti agak bagus ini ya? Iya. Lain dengan Tiko yang tidak ambil pusing dengan naiknya harga BBM solar. Baginya yang penting stok selalu ada sehingga setiap hari ia bisa melaut. Berarti Pak? 6.800 ya. Ini termasuk naiknya cukup tinggi atau enggak Pak? Ya standar lah. Standar lah. Perkiraan orang nelayan standar nggak terlalu tinggi ya. Yang penting ada Pak. Yang penting ada lancar gitu loh. Ada lancar. Gitu ya. Jadi nggak masalah naik ya. Mayoritas nelayan kelimpungan lantaran dengan tidak naiknya harga ikan laut saat ini, sementara harga BBM solar naik dengan harga yang terasa memberatkan bagi para nelayan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Harga cabai rawit dan cabai merah di Boyolali naik hingga Rp10.000 per kilogramnya. Sementara harga telur ayam perlahan mulai turun hingga saat ini di harga Rp26.000 per kilogram. Di Pasar Boyolali, Kota Boyolali, harga komoditas cabai naik dari harga sebelumnya. Kenaikan harga cabai merah keriting secara bertahap sejak sebelum ada harga BBM mengalami kenaikan, hingga kemudian harga BBM naik dan harga cabai semakin naik. Untuk cabai merah keriting dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram, saat ini menyentuh di harga Rp80.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit merah dari semula Rp40.000 per kilogram, kini menjadi Rp55.000 per kilogram. Sedangkan cabai terong masih stabil di angka Rp70.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi secara bertahap selama kurun waktu 1 minggu terakhir. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai ini dikarenakan faktor pasokan dan ditambah dengan naiknya harga BBM. Ya kalau harga cabai sekarang mulai naik, mulai merangkak. Apa aja yang naik? Ya dari rawit, terus lombok lalap hijau, ya rawit hijau,
terus teropong merah, keriting, terus hijau besar. Rata-rata kenaikan berapa Mas? Rata-rata itu ya 10, ada yang 5.000, 10 ke bawah. Jadi sekarang harganya berapa? Sekarang harga cabai itu yang rawit itu 55, terus yang teropong merah itu 70, kalau yang keriting 80. Kalau lalap masih naiknya nggak terlalu tinggi, jadi 40 kilo. Udah berapa hari Mas kenaikan? Ya naikkan baru minggu-minggu ini. Kenapa Mas? Ya mungkin karena apa ya, musimnya agak kurang memungkinkan, terus pasokan juga sedikit, apalagi ditambah ini apa, naik BBM ini kan mungkin dari naik lagi. Sementara itu harga telur di Pasar Boyolali juga mengalami penurunan dalam beberapa hari ini. Per hari Senin harga telur ayam menjadi Rp26.000 per kilogram. Harga ini turun dari sebelumnya yang berada di Rp29 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Penurunan harga telur tersebut menurut pedagang diperkirakan karena penyaluran bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial sudah mulai dicairkan. 26 hari ini, kemarin, dari hari kemarin, tapi ini kayaknya turun lagi. Berapa? 25 eceran. 25 ya. Harga tertinggi berapa? Dulu pernah jual? Yang kemarin itu 29 saya jual. 29. Ini turunnya udah berapa lama? 4 hari. 4 hari Ya. ya. Karena apa sih turunnya? Lah itu saya nggak tahu. Padahal BBM naik, jadi saya kurang tahu masalah itu. Mungkin ini katanya cuma katanya ya, jadi saya nggak pasti dari bantuan sosial dari pemerintah itu mesti mempengaruhi itu. PKH udah dibagikan, udah selesai, mesti terus itu beranjak turun. Pedagang telur memprediksi harga telur bisa kembali turun menjadi Rp25.000 per kilogram dan harga bisa stabil di harga Rp24 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Dari Boyolali, Irfan Agusta, Lingkar TV, melaporkan. Setelah kenaikan harga BBM, tarif angkutan pedesaan di Boyolali naik Rp1.000. Sementara angkutan perkotaan tidak bisa menaikkan harga karena sepinya penumpang. Ditemui di Terminal Pasar Sunggingan Boyolali, para pengemudi angkutan dalam kota mengaku belum bisa menaikkan tarif angkutan pasca kenaikan harga BBM. Hal ini dikarenakan sepinya penumpang, pengemudi takut jika tarif angkutan dinaikkan, mereka akan kehilangan penumpang. Para penumpang rata-rata adalah pedagang, masyarakat umum, dan pelajar. Tarif angkutan yang berlaku saat ini adalah Rp4.000 untuk masyarakat umum dan Rp2.500 untuk pelajar. Sepinya penumpang ini membuat angkutan hanya bisa beroperasi 3 kali putaran dalam sehari. Pendapatan rata-rata dalam sehari para pengemudi hanya bisa mengantongi keuntungan bersih tidak lebih dari Rp50.000. Sekarang kenaikan BBM ini semakin sulit. Sulitnya bukan karena naiknya BBM, karena nggak ada penumpangnya. Tarif belum bisa kita naikkan karena ada penumpang. Kalau ada penumpang dari kemarin itu bisa saja, misalnya banyak penumpang yang berundang mau naik ke angkutan umum, kita bisa menaikkan. Tapi kalau ini tidak bisa, mau dinaikkan bagaimana? Nggak ada penumpangnya. Kalau kita naikkan penumpang, bakul 1, 2, 3, malah Melayu nggak ada yang naik. Berapa sih Pak tarifnya? Tarif itu kalau sebelum ini kan anak sekolah itu 2.500. Kalau biasa itu 4.000. Itu pun kalau ada penumpang. Berbeda dengan bus angkutan pedesaan, sehari pasca kenaikan harga BBM pada hari Sabtu lalu, mereka menaikkan tarif sebesar Rp1.000. Tarif sebelumnya Rp5.000 menjadi Rp6.000 per sekali jalan. Penyesuaian tarif ini sebagai imbas kenaikan harga BBM. Sepinya penumpang juga disebut para pengemudi sebagai salah satu penyebab menurunnya pendapatan mereka. Ya tarifnya ya efeknya penumpangnya nggak ada, cuma itu saja, tapi ya harus dinaikkan untuk sesuai BBM. Naiknya berapa Pak? Naiknya Rp1.000.
Tarifnya sendiri berapa sih Pak? Yang dulu 5.000 sekarang 6.000. Ya habis untuk beli solar aja nih. Karena kalkulasinya hitung-hitung kalau per orang kan solar naiknya hampir 2.000 ya Mas ya. Kalau penumpang kan satu orang cuma 1.000, nanti kan ya agak berkurang ya penghasilannya. Kalau penumpangnya sendiri gimana Pak? Sepi Pak? Nah sepi, ya cuma itu aja Pak. Itu harian ya cuma itu, bakul-bakul. Sehari bisa berapa kali? Dua kali PP. Kenaikan harga BBM sangat dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha transportasi umum karena pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar dan perawatan kendaraan. Dari Boyolali, Irfan Agusta, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.